Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 2. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami, Bank dan Lembaga Keuangan (BLK) dengan dosen pengampu Ibu Fitriningsi Amalo, SEMM. Kami kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang anggota yang akan membawakan materi yang berjudul pasar modal. Hello, Mrs. Barnacle. How are you today? Making a deposit, are we? Saya ingin menjelaskan sedikit pengertian dan fungsi pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan non-bank. Kegiatan utama yaitu penawaran dan perdagangan efek dan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Menurut Sunaria 2000, pasar untuk memperdagangkan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya dengan jasa perantara pedagang efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik, lembaga, dan profesi terkait efek. Pada dasarnya, pasar modal mirip pasar tradisional seperti ada pedagang, ada pembeli, dan ada proses tawar-menawar. Di Indonesia, pasar modal diawasi Otoritas Jasa Keuangan serta diatur hukum untuk menjamin keadilan, keterbukaan, dan keamanan. Selanjutnya, fungsi pasar modal. 1. Fungsi ekonomi. Secara umum, berarti peran atau tujuan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. 2. Fungsi keuangan. Peran yang berkaitan dengan pengelolaan dalam suatu organisasi perusahaan dan perekonomian. 3. Fungsi alokasi dana. Proses menempatkan atau mengarahkan ke pengguna yang produktif dan menguntungkan. 4. Fungsi informasi. Menyediakan data dan fakta untuk membantu pengembalian keputusan. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal memiliki 3 jenis. 1. Pasar perdana. 2. Pasar sekunder. Dan 3. Bursa paralel. Pasar perdana adalah penjualan efek yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat untuk pertama kalinya dengan harga emisi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. 2. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah titik kegiatan atau aktivitas perdagangan yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Penjual atau penerbit efek disebut investor dan pembeli efek disebut pembeli. 3. Bursa paralel. Bursa paralel adalah alternatif untuk perusahaan yang belum memenuhi persyaratan bursa utama efek, di mana mereka tetap menawarkan sahamnya kepada investor meskipun bukan bursa utama efek. 2.2. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Perkembangan pasar modal Indonesia mengalami perubahan yang signifikan yang terdiri dari 1. Sejarah pasar modal Indonesia. Sejarah pasar modal Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1912 dan diaktifkan kembali pada tahun 1977 pasca kemerdekaan. Melalui digitalisasi, pasar modal Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2000-an. Dan selama pandemi COVID-19, pasar modal Indonesia tetap mengalami peningkatan, bahkan dari kalangan milenial dan Gen Z. Pertumbuhan jumlah investor di Indonesia. Menurut Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, peningkatan investor di Indonesia semakin bertambah. Bahkan Maret 2024, peningkatan investor melebihi 70%, bahkan dari kalangan di bawah 30 tahun. 3. Digitalisasi dan akredibilitasi. Berkembangnya teknologi sangat berpengaruh pada pasar modal karena membantu masyarakat terhadap pasar modal. Di antaranya, membantu transaksi melalui daring hanya dalam hitungan detik. Dan banyaknya aplikasi investasi yang menawarkan
Indonesia juga menghadapi tantangan seperti fluktuasi ekonomi global dan rendahnya literasi keuangan. Namun, didukung oleh adaptasi, peningkatan edukasi, aktif media, serta influencer keuangan, pasar modal Indonesia tetap mengalami kestabilan dan kemajuan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang peran pasar modal di era digital. Menurut Marzuki Usman dan kawan-kawan, 1977, pada dasarnya ada 4 peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara, yaitu sebagai berikut. Adapun peran dan pengaruh teknologi bagi pasar modal sebagai berikut. 1. Digitalisasi proses transaksi. 2. Kecerdasan buatan dan big data. 3. Perlindungan dan keamanan transaksi. 4. Blockchain dan masa depan tokenisasi. 1. Sumber penghimpun dana. 2. Alternatif investasi para pemodal. 3. Pengimpunan biaya dana relatif rendah. 4. Pendorong perkembangan investasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada pengaruh negatifnya seperti 1. Penyebaran disinformasi melalui medsos, di mana media sosial dapat mempercepat penyebaran rumor hoax dan spekulasi palsu. Misalnya, banyak investor retail terjebak dalam tren sesaat atau FOMO, bukan berdasarkan analisis rasional. 2. Ancaman keamanan cyber, di mana pasar modal rentan terhadap peretasan, kebocoran data, dan serangan cyber. Misalnya, peretasan data pengguna platform sekuritas